Tahukah Anda, bagaimana Pepsi menjadi militer terbesar ke-6 di dunia? Dikutip dari situs thefactsite.com. Selama Perang Dingin, Pepsi Corporate tumbuh menjadi militer terbesar ke-6 di dunia. Ya, kita mengacu pada Pepsi, pesaing Coca-Cola, yang naik menjadi militer terbesar ke-6 di dunia, untuk sementara waktu. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana sebuah perusahaan minuman ringan bisa memiliki kekuatan militer yang cukup untuk berperang melawan negara dunia kedua atau ketiga dan menang. Nah, rangkaian peristiwa aneh ini, seperti banyak peristiwa-peristiwa lainnya dalam sejarah baru-baru ini adalah akibat dari Perang Dingin. Presiden Eisenhower dari Amerika Serikat merasa puas dengan apa yang terjadi pada tahun 1959. Akibatnya, ia memutuskan untuk berbagi mimpi Amerika dengan rekan-rekan komunisnya dan menunjukkan betapa menakjubkannya kapitalisme. Kemudian, pemerintah Eisenhower menyelenggarakan pameran nasional Amerika di Moskow, dengan wakil Presiden Richard Nixon menghadiri pembukaan dan obrolan tentang cara hidup orang Amerika. Nixon terlibat dalam diskusi dengan Perdana Menteri Soviet saat itu Nikita Khrushchev saat dia di sana, menunjukkan kepadanya pengupas tentang listrik dan keajaiban lain dari dunia kapitalisme dan konsumsi barat. Percakapan berkembang menjadi perselisihan, yang menjadi panas dan meletus menjadi penuh argumen. Baik Nixon dan Khrushchev berusaha meyakinkan satu sama lain bahwa cara hidup mereka adalah yang terbaik. Itu adalah perdebatan langsung antara kapitalisme versus komunisme antara dua pemain terbesar masing-masing pihak. Kepala Nixon menyembul keluar seperti kepala ayam yang marah, dan dia menunjuk Khrushchev dengan jari kurusnya. Kemudian, tepat ketika mereka akan menyelesaikannya dengan gaya Mortal Kombat Perang Dingin, wakil Presiden Pepsi, yang hadir di pameran, masuk dan mencoba untuk menenangkan Perdana Menteri Soviet dengan menyodorkan Pepsi. Yang mengejutkan semua orang, Khrushchev menerima cangkir Pepsi dan meminumnya. Dan, sangat mengherankan semua orang, dia benar-benar menyukainya. Iklan Pepsi Kendall Jenner pasti ada artinya. Setelah beberapa tahun, Khrushchev sangat membutuhkan rasa nikmat minuman bersoda yang lezat itu, jadi dia memutuskan untuk menghapus Pepsi dari daftar hitam budaya Soviet dan mengimpornya dalam jumlah besar. Transaksi untuk membeli barang-barang itu sebenarnya adalah bagian tersulit dari perjanjian ini. Karena rubel Soviet bukanlah mata uang yang diakui secara luas, dan ia harus membuat pengaturan terpisah dengan pengusaha minuman itu. Untuk melakukan ini, Khrushchev menggunakan salah satu komoditas Rusia yang paling melimpah sebagai proksi barter untuk uang tunai. Apa sumber daya Rusia yang berlimpah itu? Vodka. Uni Soviet membuat perjanjian dengan Pepsi di mana mereka akan menukar vodka dengan uang, dan pengaturan ini berlangsung hingga akhir 1980-an. Pepsi membuat aturan baru, Pepsi tidak lagi tertarik untuk menjual vodka Rusia premium setelah perjanjian pertama Uni Soviet dengan Pepsi berakhir. Mereka perlu membuat kontrak baru karena rubel Soviet masih belum menjadi mata uang yang diakui secara luas. Mesin perang. Seluruh armada mesin tempur bernilai $3 miliar. Pepsi menguasai armada angkatan laut yang mencakup 17 kapal selam serang, kapal perusak, fregat, dan kapal penjelajah besar sebagai bagian dari bisnis yang baru. Pepsi menjadi kekuatan militer terbesar ke-6 di dunia setelah pembelian selesai, dokumen ditandatangani, dan kunci ditukar. Jadi, bagaimana mereka menggunakan semua kekuatan itu? Apakah mereka menjadi East India Company dan mengendalikan semua perdagangan maritim, seperti yang Anda bayangkan? Tidak. Ternyata mereka hanya menjualnya ke perusahaan besi tua Swedia untuk nilai nominal pembelian Pepsi. Dan begitulah, bagaimana Pepsi pindah dari perusahaan minuman bersoda ke militer terbesar ke-6 di dunia, dan kembali ke perusahaan minuman.